aplikasi seperti apa yang akan kita buat itu teman-teman bisa buka di folder kursus kita, terus kemudian masuk ke bagian projects. Kemudian kalau teman-teman sudah siapin Android Studio dan emulator atau emulator aja, itu di sini sebenarnya sudah ada APK catatan keuangan. Jadi ini tinggal kita drag and drop aja ke dalam emulator. Oke, kalau sudah selesai dia masuk di aplikasi. Di sini ada catatan keuangan. Itu langsung diklik aja. Kita akan dimunculin sebuah splash screen kemudian halaman login. Tapi kalau kita belum punya akun, itu teman-teman bisa bikin akun dulu di sini. Kalau sudah punya, teman-teman bisa langsung masuk di halaman login. Misalkan saya masuk pakai akun yang sudah ada ya. Masukin email sama passwordnya. Nah, terus kita masuk. Nah, dia masuk gitu. Itu kalau benar sih. Sebenarnya nanti ada respon. Misalkan kita keluar dulu. Kalau tadi kan login berhasil ya. Kalau misalkan loginnya salah, kita masuk. Nah, dia password wrong. Jadi kita juga menghandle respon apabila tidak berhasil dari data API-nya langsung. Oke, kalau sudah kita cek, kita coba masuk lagi. Nah, sekarang kita masuk ke halaman utama. Jadi kita membuat sebuah aplikasi catatan keuangan harian. Jadi kita dapat uang berapa, terus dikeluarin buat apa aja gitu. Kita bisa catat melalui aplikasi ini gitu. Jadi di sini sudah ada sebuah dashboard sederhana mulai dari saldo kita berapa gitu. Seharusnya kan saldo ini kalau dibuat real time gitu isi dompet kita berapa gitu ya. Terus pemasukan kita berapa selama ini, terus pengeluarannya berapa. Jadi bisa dimonitoring dari dashboard kecil ini gitu. Kalau mau lihat history transaksinya, maksudnya uang itu dari mana aja, terus dipakai apa aja, teman-teman bisa lihat dari history transaksi. Kita coba tambahkan ini dulu ya. Kita tambahkan data baru dulu. Nah, di sini kita punya dua tipe transaksi, pengeluaran atau pemasukan. Kita coba yang pengeluaran dulu untuk hiburan misalkan. Hiburannya misal 60.000 buat nonton. Nah, kalau sudah kita coba simpan. Nah, jadi dia masuk sini sebagai pengeluaran. Jadi di sini kalau ikonnya merah berarti uang ini uang keluar gitu. Kalau teman-teman pakai tipe pemasukan, dia akan hijau kayak gini ya. Nah, jadi ada masing-masing ikonnya nanti berubah secara otomatis gitu. Terus misal kita salah ketik gitu. Ketika nulis kayak tadi kan nulis buat jadi boot gitu ya. Itu misalkan kita salah. Oh, saya mau edit lagi. Itu teman-teman klik aja di sini. Klik biasa satu kali terus diubah. Dibuat nonton Marvel. Captain Marvel gitu ya. Nah, biar agak lengkap nonton apa gitu biar kita inget gitu. Terus kemudian kategorinya kalau mau dipindah gitu, tapi sepertinya kalau nonton tetap hiburan sih ya. Kita simpan perubahannya. Nah, di sini berubah ya dia. Buat nonton Captain Marvel 60.000. Itu kalau satu kali klik. Kalau kita mau hapus, itu kita kliknya ditahan gitu. Diklik lama. Nah, dia akan mengeluarkan sebuah alert dialog, sebuah konfirmasi apakah datanya beneran mau dihapus atau tidak gitu. Coba kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita sudah menghapus transaksi yang mungkin kita salah masukkan atau nggak jadi gitu ya. Nah, kemudian ini kan mulai dari tanggal 10 bulan Februari gitu. Kita coba ubah ya. Di sini ada tapi sepertinya kita tambahin satu dulu. Biar ada beberapa pilihan tanggal gitu. Pengeluaran tagihan misalkan 200.000. Bayar listrik. Oke, kalau sudah kita simpan.
Nah, jadi kita punya pengeluaran di sini listrik ini tanggal 20 bulan 2 gitu. Kita coba lakukan filter ya. Lakukan filter, di sini ada icon filter. Kita pilih, kita masukin tanggal mulai dari tanggal berapa. Sekarang tanggal 20. Kita misalkan pilih mulai dari yang tanggal 17. Oke, terus sampai tanggal hari ini 20 misalkan. Nah, kita terapkan. Nah, kita dapat. Jadi kita dapat sebuah data. Jadi kalau pas hari itu aja ya saldonya di sini minus karena yang terjadi pada saat itu adalah cuman pengeluaran aja gitu. Sesuai dengan filter yang kita lakukan. Kalau mau balik lagi, teman-teman tinggal swipe up di sini. Kita lakukan refresh, swipe refresh ya, bukan swipe up. Kita refresh, maka datanya akan balik normal. Kurang lebih seperti itu kalau transaksinya sederhana, tapi kita buat memang UI-nya semenarik mungkin agar pengguna lihatnya tidak bosen gitu ya. Kemudian kita juga punya halaman user. Jadi user di sini bisa diklik. Kita kan tadi bisa melakukan register, bisa melakukan login. Kalau di sini si user kita klik, nah dia punya halaman user sendiri. Namanya siapa, terus kemudian email, terus kemudian punya overview, balance, saldo berapa, terus bergabung sejak kapan. Jadi ketika register tadi di API, di transaksi API-nya dia juga nyimpen data register itu sejak kapan. Jadi ini diambil dari tanggal ketika si pengguna bergabung. Terus kalau keluar berarti dia melakukan logout gitu. Nah, tapi di sini ada tambahannya satu lagi, ada sebuah avatar untuk user. Dan avatar ini bisa kita ganti-ganti gitu. Sudah disediakan oleh aplikasinya. Jadi kita sebagai programmer nyiapin tempat untuk avatar ini beserta asetnya. Jadi di sini sudah ada informasi sentuh gambar untuk mengganti avatar. Jadi kalau kita klik, nah kita bisa pilih nih, ada aset yang sudah kita sediakan. Misal si usernya cewek gitu, ya udah pilih yang cewek gitu. Kalau karakternya kurang cocok dengan personalnya gitu, ya udah dicocokin gitu, cocoknya yang mana gitu. Tapi karena di sini Aris, sebaiknya kita pilih yang ya cowok lah gitu ya, yang ini gitu. Jadi bisa gitu. Jadi kalau nggak mau di logout ya kita back biasa. Tapi kalau misalkan kita mau keluar gitu, kita mau keluar dari aplikasi gitu, karena mungkin aplikasinya mau kita HP-nya mau kita tinggal di mana gitu biar orang nggak lihat gitu ya, kita bisa logout. Nah, kalau keluar berarti dia harus login lagi. Ketika buka aplikasi maka pengguna yang pakai aplikasi ini harus melakukan login lagi. Kalau sudah login ya nggak perlu login lagi, langsung masuk ke home. Kira-kira sederhana seperti itu. Kalau kita melakukan open project-nya, teman-teman masuk ke folder kursus. Terus kemudian di sini ada Android Project Catatan Keuangan. Sebelum belajar membuat aplikasi catatan keuangan kan teman-teman belajar basic dulu membuat sebuah project kalkulator sederhana. Karena cara open projectnya sama aja, jadi kita langsung coba untuk buka project catatan keuangannya aja langsung gitu ya. Kita ekstrak file di sini. Nah, kita punya di dalam ada Money Java, ini nama projectnya. Kita coba keluarin aja dulu dia ya. Nah, jadi dia biar ada di sini gitu. Dan alamat ini kita copy. Nah, jadi kalau kita melakukan open project dari Android Studio, itu project yang ini kita close dulu. Misalkan baru gitu ya, baru banget gitu. Kan Android Studio teman-teman seperti ini. Kita langsung open an existing project. Terus alamat yang tadi coba kita paste. Nah, dia langsung masuk ke projects, terus Money Java di sini. Nama projectnya. Benar ya? Di sini Money Java. Di sini kalau dibuka ada Gradle. Jadi ini adalah sebuah project dari Android Studio. Oke, kita pilih terus kita oke. Kalau muncul seperti ini cuman perbedaan antara tempat penyimpanan SDK dari project ketika dibuat sama penyimpanan SDK di komputer kita. Jadi dia akan otomatis melakukan setup sendiri. Jadi teman-teman tinggal langsung klik OK aja. Kemudian ditunggu
di bawah sini Gradle tadi berjalan. Sebisa mungkin ketika melakukan open project itu kita pakai koneksi internet ya, dan kalau bisa stabil gitu. Nah, kalau progres di bawah selesai, itu kita bisa siapin, tapi mungkin sebaiknya kita uninstall dulu ya, karena application ID-nya sama. Yang ini kita uninstall dulu. Nah, baru project yang ini kita run. Biasanya kalau project pertama kali di run gitu di komputer kita itu agak lama. Jadi ditunggu aja kalau misalkan prosesnya agak lama gitu. Nah, dia sudah masuk. Kita coba login aja. Karena kita sudah demo tadi. 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Oke, kita berhasil ya. Dan selebihnya sama seperti yang kita demokan tadi. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasi dari project Android yang kita buat. Di video berikutnya kita akan langsung mulai step by step membuat aplikasi ini dari awal.